Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafi. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi nih ya dengan media Arjuna News yang saya pimpin sendiri. Artinya saya sebagai direkturnya di PT Arjuna News Multimedia. Jadi gini Mas Rafi, kita ingat beberapa hari yang lalu ya, kita memberitakan berkaitan dengan pelaporan sampean itu ya. Ya. Jadi kita dapat somasi nih, surat dari pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini melalui dinas sosial sendiri ya, karena dia memberikan surat kepada kita, kami selaku penanggung jawab atau direktur PT Arjuna News Multimedia, di mana yang bersangkutan dinas terkait, dalam hal ini kepala dinas yang kita tulis itu ya, atas pelaporan Mas Rafi sebagai ketua DPD Topan Kabupaten Situbondo, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dana BLT DBH CHT tahun 2023 ya. Nah, di sini kan jelas Kadinsos bungkam atau tidak memberikan statement ya atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan di Kejaksaan Negeri Situbondo ya Mas Rafi ya. Nah, dalam hal ini Mas Rafi kan bilang di sana ada pelaporan, dan juga ini bila mana indikasi ini tidak ada jawaban Mas juga, ya kan, ada indikasi realisasi itu yang dimaksud ya, dugaan tindak pidana korupsi itu ya. Ya 2023. Ya akhirnya copot dari jabatan kan, seperti itu kalau tidak amanah. Akhirnya kita buatlah berita seperti yang disampaikan. Lah, judul yang dimaksud itu Mas sesuai dengan komentar Mas Rafi atau bagaimana? Karena di sini judul dan berita itu ya isi dari surat yang dari dinas sosial yang ditandatangani oleh Insinyur Haji Timbul Subjanto MM, Kepala Dinas Kabupaten Situbondo pada tanggal 9. Namun kami terima itu bukan tanggal 9, insya Allah mungkin tanggal 11 kami terima, karena melalui pos istri saya yang menerima di rumah. Ditujukan kepada Direktur PT Arjuna News Multimedia dari pendiri ya. Nah, salah satunya judul berita dimaksud berpotensi menyesatkan pembaca serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Situbondo. Jadi alasannya seperti itu. Jadi yang saudara tulis pada laman website Arjuna News Multimedia ya, Kadinsos Situbondo bungkam atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dana BLT DBH CHT tahun 2023 dan copot dari jabatan, serta disebarluaskan melalui akun TikTok dan YouTube Arjuna News Online. Kalau di TikTok itu memang tidak selengkapnya, tidak detail isi berita, hanya di sana kita mesti ada kata-kata selengkapnya di www ini, di laman website kita. Jadi baca di sana gitu kan. TikTok kan tidak serta-merta bisa menjelaskan secara video, durasi juga. Kalau berupa video seperti ini kita akan upload pasti Mas Rafi, kita pasti upload. Makanya kita akan klarifikasi atas surat ini ya. Gitu. Nah yang kedua, informasi yang dimaksud merupakan pendapat sepihak oleh Ketua DPD Topan RI Kabupaten Situbondo yang tidak diimbangi dengan informasi dari pihak terkait. Nah ini katanya sampean. Nah makanya kan saya tanya, apa betul pelaporan dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan enggak? Itu pertanyaan pertama ya. Nah kemudian juga kedua, apa alasannya? Seperti itu. Lah, tunggu dulu Mas Rafi sebelum menjawab. Nah, kemudian saya akan menjawab juga dari keterangan ini. Dia mensomasi
untuk menghapus, ya kan, berita yang dimaksud dan melakukan permintaan maaf klarifikasi melalui media cetak dan dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya menurut kami kalau di media bukan mensomasi, merupakan hak jawab. Kami terbuka. Ya, justru kami sudah 3-4 kali telepon beliau. Telepon Pak Timbul, hanya saja tidak dijawab. Namun ketika memberikan pernyataan atau surat, lah kok bisa dapat? Itu pertanyaan. Kan ini aneh. Jadi kenapa surat ini kok bisa dibuat ketika kita klarifikasi melalui telepon tidak dijawab? Aneh kan? Ya. Makanya kita klarifikasi melalui media kami di akun TikTok, nanti kita akan sebarluaskan juga, ya kan, hasil klarifikasi dan akan mencoba klarifikasi kembali nanti melalui telepon beliaunya. Nah, menurut Pak Raffi ini apa hal yang pertama yang tidak sesuai dengan yang disebutkan tadi? Ya, salah satunya informasi yang dimaksud merupakan pendapat sepihak hingga copot jabatan, ya kan? Nah, namanya peran serta masyarakat, tentunya kan ada alasan juga kan, Pak Raffi, ya, duga atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilayangkan di kejaksaan. Lah, bukti penerimaannya pun ada enggak gitu? Kita kan nggak tahu, kita pokok narasumber kan sesuai, gitu. Bisa dijelaskan, Pak Raffi? Jadi terima kasih kepada masyarakat selaku pimpinan redaksi yang juga news. Saya yang pertama pertanyaan itu kan, apakah pelaporan pengaduan itu sudah dilakukan oleh DPD Provinsi? Tidak sekali sudah dilakukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, dan waktu itu tanggal 19 November. Pada 19 November 2024 kami sudah melayangkan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Situbondo. Kenapa kami sudah melayangkan laporan waktu itu? Karena yang jelas kami itu sudah melakukan langkah-langkah klarifikasi kepada kepala dinas waktu itu, karena kepala dinas waktu itu ya, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa tertinggal, ya. Dinas di luar. Oh, sempat datang berarti? Sempat ketemu saya sama Pak Kadis. Tapi yang mungkin beliaunya itu di lain waktu ketemu, tapi sampai saya tunggu kabar dari. Oh, berarti sempat ketemu berarti dengan beliaunya. Hanya saja tidak menjelaskan, tidak secara detail yang pertanyaan ini, ya. Ya. Oh, akhirnya melakukan pelaporan ini gitu, ya. Karena saya selaku lembaga DPD Topan dari Kabupaten Situbondo ini, ketika ada pengaduan dari masyarakat, wajib hukumnya kami ini menindaklanjuti masyarakat dengan dasar pengaduan dari masyarakat. Nah, masyarakat itu minta kejelasan dari bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu ada 3.697 orang. Loh, bukannya bilangnya kan ada 6.000 yang wajib. Itu gimana? Bisa mungkin pengajuannya gitu bisa ya, kalau ya. Untuk pengajuannya itu ada Sekitar lebih 6.000-an, ya. Yang ditulis kita gitu, ya. Dan sempat juga ada pemberitaan juga. Ya, Pak Kadis juga melakukan pemberitaan waktu itu di salah satu beberapa lah, ya, di beberapa media ya, online lah, ya. Ada 3.697 orang. 3.697 orang yang akan diberitakan waktu itu. Ada 3.697 orang. Pak Kadis sudah berstatement di salah satu media, ya, itu akan direalisasikan 2023 di tahun 2023 waktu itu, dan sampai saat ini, sampai tahun 2025, dana yang dianggarkan dari bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau sampai saat ini itu tidak ada. Saya itu mempertanyakan,
kalaupun memang oke, karena ada beberapa opsi ya dari kejaksaan waktu itu ketika saya terima Laporannya ya. balasan dari kejaksaan. Saya sangat berterima kasih dulu kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo yang sudah atensi Menerima lah ya. menerima laporan pengaduan dari DPD Topan RI. Saya sangat apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo beserta jajarannya yang telah menindaklanjuti. Ya, Bahkan ditindaklanjuti ya melalui surat itu ya. Oke. Jadi yang jelas masyarakat ini Mas Menunggu. Nah, Kepastiannya. dari verifikasi validasi ada beberapa opsi sehingga bantuan langsung tunai ini tidak dicairkan, ya kan? Karena ada deadline waktu dan keterbatasan waktu. Verifikasi faktual kayaknya ya. Pertanyaan saya yang saya pertanyakan itu kepada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, dalam hal ini Insinyur Haji Yang bertanggung jawab kan. Ya, bukan memakai, tapi dugaan itu tidak realisasi. Ada apa kan seperti itu? Oke, dilanjut. Jadi masyarakat itu juga mempertanyakan kepada saya selaku masyarakat ini melakukan pengaduan kepada peran serta masyarakat. Kabupaten Situbondo. Jadi saya meminta kejelasan ya, kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, kapan kiranya bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu akan segera direalisasikan. Begitu ya. Kami tunggu. Saya mewakili suara masyarakat yang menerima, yang sudah terdaftar, yang Setiap tahun menerima. ya yang sudah terdaftar, yang mempunyai hak bantuan langsung tunai itu, ya mohonlah, mohon kepada Kepala Dinas yang terhormat untuk segera direalisasikan. Uang 900.000 itu kecil, Kurang ya. ya kecil bagi kami, ya, tapi besar bagi masyarakat Kabupaten Situbondo yang berhak. Jadi begitu ya. Oke, dilanjut Mas. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Raffi atas pelaporannya. Berarti memang betul dilaporkan ya. Ya. Terus berkaitan dengan jawaban atau judul itu sesuai dengan statement jenengan, artinya kami kan menyesuaikan narasumber nih gitu. Oke, terima kasih Mas Raffi. Nah, kemudian kami juga memberikan informasi kembali bahwasannya kami itu terbuka, kami sangat terbuka. Jadi misal Kepala Dinas ya untuk melakukan hak klarifikasi yang berhaknya. Nah, kami akan coba lagi nih ya sekarang ya, kemungkinan dalam hari ini bisa menjawab beliaunya. Kita telepon lagi lah ya Mas Raffi ya, coba ya Pak Timbul, karena tujuan kita itu klarifikasi untuk ini Pak Timbul ya, nomor ya, ini kita speak up. Kali ini belum dijawab. Coba sampean nomornya ini betul enggak Pak Timbul? Coba HP sampean. Kita matikan dulu satu kali ya. Di belakangnya itu 930 Pak Timbul. Nih. saya cek juga. Saya cek juga Iya. nomornya ya 930 ya. Belakangnya. 930. Ya, 293. Oke, kita coba lagi ya. Nah, apa nih coba lagi? Artinya kita terbuka kepada Pak Timbul untuk memberikan hak jawab atas pelaporan ini gitu. Ya, tapi berdering ini. Ya, berdering ya. Berarti masuk. Masuk berarti ya. Ya. Kita coba kedua kalinya ya. Ditunggu ya. Apa dirasa cukup 2 kali? 3 kali nih. Ya. Apa?
Karena Pak Pimret sudah. ya, karena secara kode etik kalau ketiga kali sudah ada ini biasanya teman-teman di media itu menampilkan, dan itu ada komentar di bawah. Sementara ini kita konfirmasi kepala dinas tidak memberikan tanggapan atau diam. Yang itu ya. Iya. Dengan kata lain apa? Bukan. Dengan kata lain yang dirasa seperti itu. Yang jelas. Nah, ada ya, Bas? Hah? Nggak ada tetap nih. Oke, kita matikan ketiga kalinya. Oke, terima kasih Pak Raffi. Sebelumnya kami jelaskan, kami akan terbuka tetap memberikan hak jawab kepada Kadinsos dalam hal ini agar tidak menimbulkan asumsi yang bukan-bukan gitu loh. Kita sudah berusaha berapa kali, kita screenshot gitu. Kalau masalah laporan atau minta keterangan, silahkan, itu hak Dinsos memberikan surat kepada kami. Namun kita sesuai dengan kode etik untuk menghapus. Apakah ini hoax? Itu pertanyaan kami gitu loh. Ya, ini akan menjadi presiden buruk kalau misal hal-hal ini tidak diselesaikan. Satu harapan saya, Mas, mewakili masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan memang sudah masuk di kategori ya yang penerima bantuan itu, ya secepatnya lah agar segera bantuan langsung tunai, dana bagi hasil cukai hasil tangkapan segera direalisasikan kepada masyarakat di 14 kecamatan. Harapan saya itu saja. Kita screenshot, kita akan tampilkan nanti dari jawabannya yang tidak. Saya juga berterima kasih kepada Mas Aka sudah mengundang DPD Topan RI Kabupaten Situbondo untuk live bareng sama Mas Aka. Suatu kehormatan bagi kami bisa berbincang-bincang sama Pak Pimret Rajunai. Siap. Jadi kita akan memberikan klarifikasi kan atas atas surat cinta katanya ya kan dari Kadinsos gitu. Kita terbuka. Mas Aka welcome ya. Welcome, kita nggak jawab, bahkan kita berulang kali apa perlu diketahui. Nanti sebelum kita akan datangi Kadinsos untuk memberikan statement atau hak jawab, kita datangi kantornya nanti dengan teman-teman nanti. Oke, cukup demikian. Terima kasih klarifikasi dan konfirmasi berkenaan dengan pemberitaan yang kami selaku penanggung jawab. Itulah klarifikasi kami terbuka memberikan hak jawab kepada Kadinsos dan memberikan ruang penuh kepada Kadinsos. Bahkan kami tidak diterima berapa kali teleponnya gitu. Kan ada apa? Apalagi surat ini untuk mengetik saja ya. Ini butuh waktu, Mas Rafi. Kita positif thinking saja. Ya. Mungkin beliau masih sibuk atau segala macam. Ya mungkin sibuk ya. Terlalu sibuk ya. Bahkan berapa kali kita telepon ya. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.